ini kita akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dari aktivitas 7 sampai 8. Simak baik-baik ya. Di sini ada unsur intrinsik hikayat. Yang pertama, tema. Seekor kera yang menjadi raja. Di sini ada aktivitas 7 tentang unsur intrinsik hikayat. Yang pertama, tema. Seekor kera yang menjadi raja. Yang kedua, latar. Hutan dan tepian pantai. Yang ketiga, tokoh. Tokoh dan penokohan. Seekor kera yang digambarkan memiliki keanggusan dan keangguhan hingga mengalami nasib buruk. Yang kelima, maju, yaitu menceritakan kera yang menjadi raja hingga ia mengalami nasib buruk. Yang keenam, yaitu ada amanat, ketidakabadian kekuasaan dan bahwa kesombongan bisa menghancur. Di sini saya akan membacakan unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Temanya yaitu keyakinan dan perjuangan seorang anak untuk menggapai mimpinya. Tokoh dan penokohannya yaitu seorang anak yang percaya diri pada mimpinya dan seorang ayah yang realistis. Yang ketiga ada alur. Alurnya yaitu maju, menceritakan tentang dialog antara anak dan ayah dan keyakinan pada mimpinya. Latarnya yaitu rumah dan sekolah. Amanatnya yaitu pentingnya percaya diri untuk menggapai mimpi kita. Dan di sini kita akan membandingkan nilai-nilai kedua kutipan tersebut, yaitu nilai dalam hikayat. Jangan sombong saat berkuasa, karena semua kuasa tidak abadi. Dan nilai dalam cerpen yaitu pentingnya percaya diri pada mimpi. Dan keempat, ada bandingkan kebahasaan kedua kutipan tersebut. Itu akan dibacakan oleh Seina. Membandingkan kebahasan dalam hikayat. Hikayat menggunakan bahasa yang formal dan klasik, sedangkan cerpen menggunakan kebahasaan yang ringan dan sederhana. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan perbedaan dari hikayat dan cerpen. Hikayat lebih banyak menggunakan simbol dan perumpamaan, sedangkan cerpen lebih realistis dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hikayat biasanya menceritakan kisah yang fantastis atau penuh keajaiban, sedangkan cerpen menceritakan kisah yang lebih masuk akal. Itulah presentasi dari kami, materi aktivitas 7. Sekarang kami akan mempresentasikan materi aktivitas 8. Di sini ada cerita hikayat yang sudah diubah oleh kami, yaitu tentang bawang putih dan bawang merah. Di sebuah desa yang subur, hiduplah dua gadis tiri bernama Merah dan Putih. Meski tinggal di rumah yang sama, kehidupan mereka sangat berbeda. Putih selalu menjalani harinya dengan sabar, membantu pekerjaan rumah yang berat dan memenuhi perintah ibu tirinya. Sementara itu, Merah, saudari tirinya, selalu memerintahkan dan menghabiskan waktu bersantai. Suatu hari, saat sedang menyuci di sungai, Putih bertemu dengan seorang nenek tua yang terjebak di tengah arus sungai. Dengan sigap, Putih menolong nenek tersebut. Sang nenek tersenyum dan berkata, "Kau gadis yang baik, terimalah labu ini sebagai hadiah." Putih pun menerima labu itu dengan merasa terima kasih, meskipun ia tak menyangka ada apa di dalamnya. Namun ketika ia sampai di rumah dan membuka labu itu, ia terkejut karena labu itu berisi koin emas. Ibu tiri yang tamak serta Merah yang iri melihat apa yang dibawa oleh Putih. Keesokan harinya Merah dengan sengaja menghanyutkan selendang ibunya agar mendapatkan hadiah dari nenek tua itu. Namun ketika Merah bertemu dengan nenek yang sama, ia memperlakukan nenek tersebut dengan sangat kasar. Nenek tua akhirnya memberikan labu juga kepada Merah. Namun saat dibuka, isinya adalah ular dan serangga yang sangat mengerikan. Dari kejadian tersebut, Merah dan ibunya menyadari bahwa kesalahan mereka dan meminta maaf kepada Putih. Mereka pun hidup bersama dengan harmonis. Di sini ada unsur intrinsik, yaitu tema tentang kebaikan hati dan keserakahan, dan tokoh dan penokohan. Bawang putih yang baik hati, rajin dan penyabar. Ada Merah yang pemalas
panas, iri hati, dan kasar. Dan Ibu Tiri jahat, selalu membela merah. Dan nenek tua yang baik hati dan bijaksana. Dan di sini ada latar, desa sungai, dan gua. Dan alurnya yaitu maju. Diawali dari penderitaan Putih hingga Ibu Tiri dan saudari tirinya menyesali perbuatan mereka. Dan amanatnya adalah berbuat baiklah kepada sesama karena kebaikan hati selalu dibalas dengan kebaikan. Baiklah, itu saja presentasi tugas bahasa Indonesia dari kami. Saya Nadia Nuraini. Saya Saina Laura Rindra. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, di like, dan komen, dan subscribe ya guys. Bye-bye. Bye.